3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Lautan kosmik, ini adalah istilah baru, yang membuat Qin Chen bingung. Hong Huang Zulong menggosok alisnya. Lupakan bahwa kamu hanya rasa hormat. Semesta seharusnya tidak mendengarnya. Apakah menurutmu dunia ini luas? Menurut pendapatmu, seluruh dunia, pesawat yang tak terhitung jumlahnya, terletak di alam semesta ini. Dan alam semesta adalah semua wilayah langit dan bumi. Qin Chen mengerutkan kening, bukan? Kalau begitu saya bertanya, apa yang ada di luar alam semesta? Selalu ada akhir dari alam semesta. Bagaimana dengan alam semesta di luar? Qin Chen tertegun. Ya, apa yang ada di luar alam semesta? Ada akhir untuk segala sesuatu di langit dan bumi. Meskipun alam semesta sangat luas, ia tidak bisa tidak ada habisnya. Jika kita benar-benar bisa pergi sampai akhir, apa yang ada di luar alam semesta? Apakah itu kehampaan tanpa akhir? Hong Huang Zulong berkata, di luar alam semesta, ada lautan alam semesta, yang seperti samudra. Alam semesta primitif adalah harta karun yang dibiarkan di lautan ini. Alam semesta primitif meletus dan mengembang terus-menerus, membentuk alam semesta saat ini. Namun, bahkan jika alam semesta mengembang lagi, itu juga merupakan bagian dari laut alam semesta. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, jadi, alam semesta bukan satu-satunya di langit dan bumi ini. Ada kekuatan lain di luar alam semesta. Itu wajar, tapi kita tidak tahu persis kekuatan apa yang ada. Tidak yakin, Qin Chen ragu. Sejujurnya, kami makhluk primitif mengandung atmosfer kacau alam semesta primitif. Ketika alam semesta primitif dibuka dan diperluas tanpa batas, itu adalah waktu ketika aturan kosmik paling ditekan. Sangat sulit bagi kami untuk meninggalkan alam semesta, yang lebih kuat dari kita. Namun, betapapun kuatnya tekanan, sebagian orang dapat melepaskan diri dari belenggu alam semesta dan keluar dari alam semesta, sehingga ada konsep laut alam semesta. Qin Chen terdiam, beraninya kamu belum pernah melihatnya. Hong Huang Zulong segera menjadi marah, saya masih menipu Anda. Lalu saya bertanya kepada Anda, jika tidak ada lautan kosmik, Anda berbicara tentang invasi kekuatan gelap, dari mana datangnya kekuatan gelap? Qin Chen tertegun, memang benar bahwa kekuatan gelap menyerang. Apakah kekuatan gelap berasal dari luar alam semesta? Sangat mungkin. Qin Chen punya konsep. Hong Huang Zulong berkata, sekarang kita hanyalah sisa jiwa, dan kita tidak tahu seperti apa lautan alam semesta di luar alam semesta. Namun, menurut teori, alam semesta saat ini setidaknya adalah alam semesta dewasa. Bahkan, mungkin saja alam semesta di penghujung tahun, yang tidak terlalu menekan makhluk hidup di alam semesta. Mungkin, kita bisa memasuki alam semesta sejak lama itu ada di laut. Tapi bagaimanapun, kultivasimu saat ini masih jauh dari cukup, bahkan jalan surga tidak dapat sepenuhnya ditekan, jadi kamu masih tidak memikirkannya. Kamu tidak dapat menyingkirkan aturan alam semesta. Jalan Hong Huang Zulong Aojiao. Qin Chen, bukan untuk mempertanyakan Anda untuk sementara waktu, Anda tidak akan mati Aojiao lama. Jadi mengapa penindasan alam semesta begitu kecil sekarang? Bukankah semakin kuat alam semesta, semakin besar penindasannya? Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan kesombongan Hong Huang Zulong, dan tahu. Masa depan, semakin besar alam semesta. Apakah kamu yakin? Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya bisa mengatakan bahwa semakin banyak masa depan, semakin besar alam semesta, tetapi semakin kuat yang kamu katakan, orang yang berbeda memiliki berbeda pendapat. Yang paling sederhana, seperti makhluk purba kita dan beberapa makhluk kacau, lahir ketika alam semesta terbuka, langit dan bumi terbuka, yang agung dan Mongolia dalam tumbuh, dan kekacauan terbentuk. Pada masa awal, dalam proses membuka alam semesta, alam melahirkan yang kuat, seperti 3000 dewa dan setan, dan beberapa makhluk primitif seperti kita. Masing-masing lahir dengan yang terlemah dan terlemah salah satunya adalah kamu yang kita bicarakan sekarang adalah banyak level keterlaluan. Saat itu, ada makhluk tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Lalu saya bertanya kepada Anda,
berapa banyak yang ada di alam semesta ini sekarang? Hong Huang Zulong berkata, menurut teori Anda, alam semesta tumbuh, itu harus menjadi lebih kuat, dan jumlah yang tertinggi harus semakin banyak, tetapi sebenarnya, meskipun saya belum pernah melihat alam semesta ini, saya dapat merasakan bahwa ada banyak makhluk tertinggi di alam semesta ini hari ini, tetapi mereka tidak sebanyak kita di tahun-tahun itu, apalagi makhluk tingkat tertinggi ketika mereka dilahirkan. Qin Chen tertegun. Memang, meskipun Qin Chen tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di alam semesta saat ini, ada beberapa dari mereka dari semua kelompok etnis. Namun, itu tidak boleh dibandingkan dengan zaman kekacauan kuno yang dijelaskan oleh naga leluhur yang kacau balau. Karena semakin alam semesta tumbuh, semakin besar jadinya, dan kekuatan aturan alam semesta akan terus menipis. Sampai suatu saat, alam semesta mengembang hingga batasnya. Dengan dentuman, meledak atau menyusut tajam dan pingsan. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Kami hanya mendengar bahwa alam semesta memiliki masa hidup, bukan perluasan tanpa batas. Dalam proses perluasan alam semesta, aturannya tipis, dan ada lebih sedikit orang kuat yang lahir secara alami, yang sangat mudah dipahami. Tentu saja, kesulitan meninggalkan alam semesta di era ini semakin melemah. Mungkin ketika leluhur memiliki tubuh fisik, ia dapat langsung melepaskan diri dari belenggu alam semesta dan memasuki lautan alam semesta. Hong Huang Zulong bangga lagi. Oleh karena itu, meskipun leluhur saya memberitahu Anda bahwa 3.000 dewa dan setan kuno adalah yang tertinggi ranah, supremasi zaman itu tidak sama dengan aturan tertinggi alam semesta mungkin. Begitu leluhur keluar, dia bisa menyapu alam semesta. Gaga, Qin Chen berkeringat dingin. Bisakah leluhur Hong Huang mati tanpa harga diri? Seberapa besar naga itu? Hanya tersisa 1 jiwa, dan aku masih masturbasi sepanjang hari. Namun, Qin Chen juga mengerti bahwa jika apa yang dikatakan Hong Huang Zulong benar dan ada aturan tertinggi alam semesta, dan sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan alam semesta dan memasuki lautan alam semesta pada tahun-tahun itu, maka tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki lautan alam semesta dengan budidaya mereka saat ini. Tetapi menurut kata-kata Hong Huang Zulong, penindasan alam semesta sekarang menjadi lebih kecil. Jadi, orang terkuat saat ini tidak tahu apakah mereka bisa meninggalkan lautan kosmik. Tetap katakan, butuh kekuatan yang lebih kuat, misalnya, terlepas. Terpisah, tiba-tiba, Qin Chen tertegun. Kata terpisah telah diucapkan beberapa kali oleh orang-orang kuat seperti leluhur Paviliun Pedang Tongtian. Dia tidak pernah mengerti artinya. Sekarang, dia memiliki perasaan yang samar. Sementara Qin Chen sedang berkomunikasi dengan Hong Huang Zulong, tetua Heiyu dan yang lainnya telah membawa Qin Chen ke depan Menara Guyu. Di depan gerbang, hanya ada token kosong. Wakil pemimpin dinasti Qin, ini adalah pintu masuk pagoda Guyu. Jika kita ingin memasuki Menara Guyu, kita hanya perlu memasukkan token identitas. Berkata, Penatua Bulu Hitam melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Qin Chen untuk maju. Apakah tidak ada yang menjaga menara kuno? Qin Chen ragu. Haha, tempat seperti Menara Guyu terletak di kolom api langit. Secara alami, orang tidak perlu melindungi mereka. Apakah kamu takut mereka tidak dapat dicuri? Penatua Bulu Hitam segera tertawa. Qin Chen tiba-tiba, ya, tidak ada yang menjaga di depan aula harta karun, tapi ada wali langit di depan tempat warisan. Qin Zheng siap memasukkan kartu identitasnya. Tiba-tiba, ledakan, seluruh menara kuno bergetar. Ledakan, pada saat Qin Chen mendekat, seluruh menara Guyu tampak bergetar hebat sesaat. Tiba-tiba, nafas yang tak berujung dan mengerikan tertindas, dan semua orang kuat di tempat kejadian terguncang bolak-balik. Bahkan nyala api warna-warni yang dibentuk oleh tiang api di langit tidak jauh juga melonjak liar saat ini. Apa yang terjadi? Menara Guyu bergetar. Apakah ini? Tiba-tiba, aktivitas di sini membuat seluruh pulau pengrajin menjadi sensasi. Qin Chen terletak di tiang ketinggian api ekstrim. Melihat ke bawah ke pulau pengrajin, dia langsung melihat sosok-sosok terbang keluar dari pulau pengrajin. Di antara istana yang tak terhitung jumlahnya, ada sosok yang muncul dan melihatnya. Ini, Qin Chen kaget dan melihat Menara Guyu. Bagaimana situasinya? Dia belum bergerak, Menara Yu kuno terguncang. Apakah dia putra surga yang disukai? Bahkan yang tertinggi tidak dapat mengguncang Menara Yu kuno. Ini ledakan roh jahat.
Roh jahat muncul di Menara Guyu. Kemarahan sekali dalam sejuta tahun pecah sebelumnya. Sesepuh bulu hitam mereka berseru satu demi satu. Ekspresi ekstasi, tampaknya sangat bersemangat. Di kejauhan, di antara tiang-tiang api, ada sesepuh yang sedang menyempurnakan peralatan mereka. Semuanya datang dan membuat suara bersemangat yang sama di mulut mereka. Tiang api berwarna-warni tidak jauh dari sini. Dalam sekejap, patung-patung jatuh. Semuanya adalah tetua yang sedang menyempurnakan senjata mereka. Saat ini, mereka bahkan berhenti memurnikan dan menjadi bersemangat. Penatua Heiyu, penjabat wakil kepala aula dari dinasti Qin. Ketika seorang penatua melihat Penatua Heiyu dan Qin Chen, dia sedikit mengangguk dan tampak bersemangat. Pada saat yang sama, tanpa ragu, beberapa sesepuh langsung maju untuk memasukkan kartu identitasnya. Dengan desir, tubuhnya langsung menghilang ke Menara Guyu. Semua tetua pindah. Wakil penguasa dinasti Qin adalah pemberontakan roh jahat. Setiap kali roh jahat memberontak setiap 10.000 tahun, roh jahat di Menara Yu kuno akan menjadi sangat kuat. Pada saat yang sama, kesulitan pemurnian akan berkurang lagi. Jika kamu tidak masuk, semua tetua akan masuk. Penatua bulu hitam bergegas ke jalan depan. Tapi saya bersemangat, tuanku. Akhirnya, melihat tetua bergegas ke Menara Guyu, tetua Heiyu dan yang lainnya merasa lega. Tindakan orang dewasa terlalu tepat waktu. Jika mereka menunggu mereka memasuki Menara Guyu, dan kemudian mereka membuat kerusuhan lagi, maka tetua Heiyu yang masuk lebih awal masih berisiko dicurigai. Tapi sekarang, roh jahat memberontak, tetua yang tak terhitung jumlahnya datang, dan beberapa tetua telah masuk lebih dulu. Bahkan jika Qin Chen berbalik dan mati, risiko tetua bulu hitam akan jauh lebih kecil. Qin Chen tidak lagi ragu-ragu, dan segera maju untuk memasukkan token identitas, yang langsung dikurangi 100.000 poin kontribusi. Pada saat yang sama, daya tarik yang kuat menarik Qin Chen untuk memasuki gerbang Menara Guyu. Dengan kuas, sosok Qin Chen menghilang. Ayo masuk juga. Tetua bulu hitam mengeluarkan cahaya dingin di pupil matanya, dan bergegas maju. Sekelompok orang memasukkan token identitas satu demi satu, sua-sua, dan semuanya memasuki Menara Yu kuno. Saat ini, Qin Chen sudah berada di bagian dalam Menara Guyu, yang merupakan dunia abu-abu. Di dunia kosong, ada banyak hal seperti angin puyuh abu-abu, bersiul, seperti raungan binatang buas. Dalam angin puyuh kelabu ini, ada kekuatan khusus. Begitu Qin Chen masuk, langit dan bumi di tubuhnya tiba-tiba bergetar, yang telah berubah menjadi alam semesta yang kacau. Pada saat ini, piring giok melonjak dengan keras, menyerap kekuatan khusus dalam kehampaan. Apakah itu yang dikatakan penatua? Kekuatan yang bisa mengguncang dunia yang kacau bukanlah masalah kecil. Ketika Qin Chen memikirkannya, penatua bulu hitam dan yang lainnya muncul di depan Qin Chen. Wakil Tuan Qin, mengapa Anda masih di pintu masuk? Semakin Anda naik, semakin kuat roh jahat itu, semakin baik efeknya. Saya tahu ada tempat di mana roh jahat itu sangat kuat. Lebih baik untuk kita untuk pergi bersama. Penatua bulu hitam sedang terburu-buru. Qin Chen menatap tetua Heiyu dan mencibir di dalam hatinya. Tidak bisakah kamu menunggu begitu cepat? Namun, wajahnya penuh kegembiraan dan berkata, kalau begitu, tunggu apa lagi? Penatua Heiyu akan memimpin. Bagus. Mata sesepuh bulu hitam memancarkan secercah kegembiraan. Ini terlalu mudah. Bagaimana saya bisa merasakan beberapa kata? Qin Chen tersihir oleh dirinya sendiri. Duh, wuus. Sekelompok orang dibawa ke kepemimpinan penatua bulu hitam. Terus-menerus menjara ke kedalaman Menara Yu kuno. Benar saja, semakin dalam Anda pergi, semakin kuat roh jahat itu, dan semakin banyak kekuatan khusus. Saat menganalisis kekuatan khusus ini, Qin Chen memikirkan kerusuhan roh jahat. Jika pemberontakan roh jahat itu wajar, itu akan baik-baik saja, tetapi jika mata-mata jahat mengambil inisiatif untuk keluar, itu akan sedikit menarik. Saat roh jahat pecah juga terlalu kebetulan, sehingga Qin Chen harus curiga. Wosh! Sepanjang jalan, semua jenis roh jahat muncul, termasuk binatang buas, sosok manusia, dan bahkan kerangka. Binatang buas ini, sosok manusia, sangat hidup, dan kekuatannya luar biasa. Tetapi ada penatua bulu hitam, mereka tidak membutuhkan tangan Qin Chen sama sekali, dia hanya perlu mengikuti di tepi. Biarkan aku mencobanya juga.
Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkan bayangan binatang buas dengan satu kepalan tangan. Tiba-tiba, kekuatan khusus keluar darinya. Di hati Qin Chen, ada perasaan membuka dunia. Bocah Qin Chen, yuta kuno ini benar-benar berasal dari alam semesta primitif. Roh-roh jahat ini seperti kekuatan ciptaan. Saat ini, di dunia yang kacau, suara Hong Huang Zulong bergetar dan berkata, jelas bersemangat. Kekuatan penciptaan, ya, langit dan bumi lahir dan segala sesuatu tumbuh. Pada masa awal alam semesta, kekuatan inilah yang melahirkan matahari, bulan, bintang, gunung dan sungai, dan bahkan kelahiran semua makhluk hidup. Oleh karena itu, orang yang bekerja pada hari ini akan mengatakan bahwa memurnikan di sini mudah, dan kekuatan penciptaan adalah kekuatan paling unik di alam semesta primitif. Jika kita mengintegrasikan kekuatan ini untuk memurnikan alat, kita dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Nenek moyang Hong Huang memiliki suara yang dalam. Suaranya jelas sedikit bersemangat, di mana yuta kuno ini? Itu tidak begitu umum. Itu bisa mengandung kekuatan penciptaan. Aku khawatir kita pun tidak bisa bertahan. Ini adalah kekuatan yang lahir ketika alam semesta primitif pecah. Bagaimana itu bisa ditangkap dan dilestarikan hingga saat ini? Hong Huang Zulong dan Sue He Sengsu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Qin Chen merenung, dan terus masuk jauh ke dalam menara Yu kuno, mengaum dan mengaum. Semakin tinggi menaranya, semakin ganas roh jahat itu. Qin Chen melewati 2 penghalang satu demi satu. Di bawah kepemimpinan Tetua Heiyu, dia pergi ke lantai 3. Selain itu, Tetua Heiyu tampaknya telah mengeluarkan peta dan masuk lebih dalam dan lebih dalam. Perlahan-lahan, tidak ada seorang pun dalam kehampaan yang tak berujung kecuali roh jahat. Memang benar di sini banyak roh jahat, tapi bahaya roh jahat ini juga jauh lebih besar. Qin Chen berkata sambil tersenyum, di mana tempat yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin melangkah lebih jauh? Bahkan jika itu adalah di Zun biasa tidak dapat menahan roh jahat di sini. Oleh karena itu, sebelum memasuki lapisan ketiga, Qin Chen sudah melepaskan Zhenyan di Zun. Pada saat ini, Qin Chen menatap sesepuh bulu hitam sambil tersenyum. Kulit kepalanya mati rasa. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba, kekuatan tak berujung dari langit dan bumi ini bangkit, dan pasukan khusus tiba-tiba menyelimuti Qin Chen dan semua orang yang hadir. Sesosok keluar perlahan di kedalaman roh jahat ini. Siapa ini? Qin Chen tiba-tiba menoleh, dan orang lain tiba-tiba menoleh untuk melihat ke masa lalu. Dalam kehampaan tak berujung, sosok yang diselimuti kegelapan keluar. Pria itu mengenakan jubah, dan tubuhnya penuh dengan nafas surga yang mengerikan. Semua aturan kuat yang mewakili kekuatan surga menghantuinya, menindas semua orang yang hadir. Namun, wajahnya ditutupi, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya sama sekali. Tuhan, sekilas kita semua bisa melihat bahwa pria ini adalah pria yang sakti. Hanya guru surgawi yang dapat melepaskan napasnya. Penatua Heiyu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, dan mereka sangat gembira. Itu orang dewasa. Faktanya, meskipun Tetua Heiyu mematuhi perintah atasan, karena identitas mata-mata klan jahat yang bekerja di langit dirahasiakan, Tetua Heiyu tidak tahu yang mana dari 8 wakil kepala kuil yang merupakan wakil. Yang mulia, mereka telah bertemu satu sama lain ketika mereka sendirian sebelumnya, tetapi mereka tidak mengetahui identitas satu sama lain. Mereka tidak menyangka akan bertemu satu sama lain di yuta kuno hari ini. Tetua bulu hitam sangat senang dan terkejut di dalam hati mereka, tetapi mata mereka menatap Qin Chen satu persatu. Kekuatan rasa hormat di tubuh mereka perlahan-lahan beredar. Hanya ketika Tuhan memberi perintah, mereka akan membuat gerakan yang kuat. Ternyata itu adalah wakil ketua aula yang melayani. Manakah dari 8 wakil ketua aula yang melayani adalah yang lebih tua? Qin Chen ini adalah salah satu wakil ketua aula yang baru. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Perubahan mendadak ini lahir. Qin Chen terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya menunjukkan senyuman. Keadaan tegang seluruh orang juga dengan cepat mereda. Dia berjalan maju sambil tersenyum, dan menyapa sosok hitam itu. Apakah orang ini idiot? Pada saat ini, tetua bulu hitam, mereka semua merasa pusing. Mereka semua tahu bahwa Dewa Jubah di depan mereka adalah bos mereka,
yang memerintahkan mereka untuk memimpin Qin Chen ke tempat ini untuk membunuh Qin Chen. Sisi lain tidak menunjukkan wajahnya, jadi aneh untuk keluar. Siapapun yang kuat harus waspada, hati-hati, bisakah Qin Chen? Sangat ceroboh sehingga saya tidak memiliki kewaspadaan. Bagaimana orang ini berkultivasi ke keadaan seperti itu? Penatua bulu hitam dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa, tetapi juga ada yang sedih. Sial, idiot yang tidak siap seperti itu bisa mendapatkan sumber waktu, dan kekuatannya sangat kuat sehingga dia telah bekerja sangat keras dan bahkan rela bergabung dengan klan iblis untuk meningkatkan dirinya. Setelah menghabiskan ribuan tahun kerja keras, dia sama sekali bukan rekannya. Apakah dia cukup tua untuk menjadi seekor anjing? Jangan menyebut Heiyu yang lebih tua. Mereka terdiam. Tianzun, yang mengatur cermin langit terlarang di sini dan bersiap untuk melancarkan serangan kuat ke Qin Chen untuk pertama kalinya, juga terpana. Bocah ini, otaknya sepertinya agak rusak. Awalnya, dia siap untuk mengambil langkah pertama untuk menekan Qin Chen, tapi sekarang, melihat Qin Chen datang tanpa persiapan, hatinya tiba-tiba tergerak. Ini mungkin kesempatan. Perlu dicatat bahwa Qin Chen memiliki asal-usul waktu. Harta seperti itu terlalu istimewa untuk membatasi waktu. Mereka sangat menakutkan untuk berkelahi dan melarikan diri. Selain itu, prestasi luar biasa Qin Chen dalam perang telah menyebabkan kekalahan lebih dari 1.500 master surgawi terkenal di tanah rahasia markas besar Tianwu, termasuk banyak Tianzun setengah langkah. Namun, tidak peduli seberapa kuat setengah langkah Tianzun, sulit untuk memblokir beberapa putaran di tangan Qin Chen. Ini juga membuat wakil pemimpin aula dari keluarga iblis sangat waspada. Meskipun dia mengklaim bahwa kekuatannya sepenuhnya di atas Qin Chen, tidak sulit untuk membunuhnya. Namun, jika dia ingin melakukan ini dengan diam-diam, dia tidak menyimpannya di dalam hatinya. Jika dalam proses membunuh Qin Chen, membiarkan pihak lain melarikan diri, atau mengganggu wakil tuan aula pelayan lainnya yang memasuki menara Guyu karena pemberontakan roh jahat, itu akan merepotkan. Untuk alasan ini, setan bahkan mengirimkan harta seperti cermin terlarang. Namun, pria itu masih sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah tempat rahasia markas besar Tiangong. Begitu dia membunuh Qin Chen, dia pasti akan mati. Dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang diatur untuknya kali ini oleh klan iblis telah mencapai batasnya. Jika bukan karena cermin langit terlarang yang dikirim oleh klan iblis, dia tidak akan membunuhnya untuk keluarga iblis. Dia akan bergabung dengan iblis, tetapi itu tidak berarti dia bersedia bekerja untuk iblis. Tapi sekarang, melihat Qin Chen datang tanpa persiapan, hatinya tiba-tiba bergerak, dan dia juga tertawa. Wakil Ketua Balai, kapan saya mendapatkan wakil-wakil Ketua Balai? Mengapa saya tidak tahu? Kekuatan surga di tubuhnya menyatu dan menekan. Pria berjubah itu berjalan menuju Qin Chen dengan ragu. Haha, aku wakil kepala aula yang baru diangkat. Jadi, sesepuh telah berlatih di pagoda kuno ini, dan belum keluar. Jika demikian, aku belum pernah mendengarnya. Lagi pula, di antara 8 melayani wakil master aula Tiangong, saya hanya melihat 4 master surgawi, pengrajin kuno, Jueji, Xing Xing dan Wending. Yang lebih tua harus menjadi salah satu dari 4 yang tersisa, kata Qin Chen sambil tersenyum. Kemudian, Qin Chen melihat beberapa tetua yang bingung di belakang. Melihat mereka diam, mereka segera memanggil, Tetua Heiyu, mengapa kamu begitu terpana? Saya tidak ingin memberitahu Anda siapa tetua ini. Saya sudah lama tidak bekerja. Banyak pendahulu saya tidak mengenal satu sama lain. Oh, Wakil Tuan Qin, saya akan segera datang. Penatua Heiyu dan mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung. Mereka dengan cepat menstabilkan suasana hati mereka dan dengan cepat pergi ke Qin Chen. Mereka memandangi pria berjubah di depan mereka, dan ada jejak pembunuhan di bagian bawah mata mereka. Jika seseorang melihat dari luar saat ini, kita dapat melihat bahwa arah kedatangan tetua Heiyu sangat terarah dan tampak acak. Tapi dalam sekejap, mereka dikelilingi oleh Qin Chen dan orang-orang berjubah datang di depan. Setelah pertempuran pecah, Qin Chen akan diblokir dari segala arah. Orang bodoh ini, aku khawatir dia belum tahu dia ada di dalam guci. Dia akan segera mati. Garis mulut tetua bulu hitam mencibir, dan tetua Long Yuan dan yang lainnya dengan cepat datang ke sisi Qin Chen. Penatua Heiyu, apakah kamu mengenal penatua ini? Qin Chen melihat penatua bulu hitam datang. Tersenyum untuk mengatakan, ini,
Wajah Penatua Heiyu sedikit terkejut. Sejujurnya, wajah guru surgawi di seberang ditutupi oleh nafas. Dia benar-benar tidak bisa mengenali wakil pemimpin aula yang mana dia. Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimana, Penatua bulu hitam yang tidak kamu kenal? Penatua Heiyu terkejut dan mengira itu akan terungkap. Namun, Qin Chen segera berkata sambil tersenyum. Saya lupa bahwa tetua ini ditutupi oleh nafas. Pantas saja Anda tidak bisa mengenalinya. Benar. Qin Chen memandang pria berjubah yang hendak berjalan di depannya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah pertama kalinya saya datang ke Menara Guyu ini. Penatua seharusnya tinggal di Menara Guyu ini untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu alasan mengapa menara kuno itu tiba-tiba pecah lebih awal tadi.